Ya, sobat Otoblar, kita jumpa lagi ya dalam videonya Otoblar yang bermacam-macam lah ya isinya. Nah, kali ini saya akan mengunjungi sebuah makam keramat. Kata warga sini keramat ya. Kita akan melihat seperti apa. Itu adanya di puncak sebuah bukit yang lumayan ya. Kita harus mendaki ke atas. Ini kita lihat seperti apa makam keramat itu, yang konon katanya memiliki sebuah ciri khas yang harus kita lihat. Ayo kita ikuti aja. Nah, kita melewati sebuah jalan setapak ya untuk menuju ke atas bukit itu. Di kiri kanannya ya seperti ini aja, semak-semak belukar. Mungkin sekitar 15 menit lah kita harus berjalan ke atas sebelum sampai di makam yang kita tuju. Itu sepertinya puncaknya, puncak yang kita tuju. Nah, sudah terlihat tuh, sana puncak itu. Di sana ada makam yang kita tuju sepertinya ya, karena nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu sepertinya. Jalan terus kita. Ini agak lapang, lumayan view-nya bagus. Oh ya, ini di daerah Cianjur ya, sobat Otoblar. Daerah Cianjur, Jawa Barat. Bukit ini. Kembali ada batu besar di sini, batu alam ya. Konon katanya batu ini berasal dari letusan Gunung Gede yang ada di sana. Nah, itu Gunung Gede. Dulu mungkin pernah meletus, kata masyarakat sini, dan lemparan batu dari erupsinya itu sampai ke bukit ini, sampai sini, berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Nggak tahu itu hanya sebuah legenda atau memang benar ya. Lanjut lagi. Ya, sobat Otoblar, kita udah menjelang sampai di puncak ya, tempat makam yang kita tuju. Kita belum tahu seperti apa makam itu, tapi sobat, ada suatu hal yang menggelitik ya. Sampai di sini itu mulai ada aroma-aroma sedikit wangi, aroma wangi yang saya belum tahu dari mana asalnya. Kita lanjut aja ke atas yuk. Assalamualaikum ya sobat Otoblar, kita sudah hampir sampai ya. Di sini aroma wangi makin terasa dan kita terus maju ya. Kita lihat tidak ada orang di sini, tidak ada orang di sini. Jadi inilah makam kuno yang sering diziarahi oleh masyarakat sekitar sini ya. Coba kita mendekat. Assalamualaikum. Permisi. Punten parunten. Ya, ini makamnya. Assalamualaikum. Ada dua makam di sini. Ini menurut warga di sini, ini adalah makam orang soleh atau aulia di masa lalu ya, yang jenazahnya dibawa ke atas bukit ini yang cukup tinggi ya. Tempat yang cukup indah ya untuk sebuah pemakaman ya. Tapi sayang di atas makam ini tidak ada nama, tidak tertera nisan, jadi kita tidak tahu dari nisan itu siapa yang dimakamkan di sini. Ya, hanya legenda masyarakat sini bahwa ini merupakan makam orang-orang aulia. Dan sobat Otoblar, di sini ada sebuah batu yang cukup lebar ya, mungkin seukuran sofa besar. Batunya cukup rata ini, rata ya, datar nih. Ini mungkin untuk orang duduk ketika berziarah atau berdoa di sekitar sini.
Ya inilah makam keramat bagi warga di sekitar sini di kawasan Cianjur, yang sering dijadikan tempat berziarah. Dan di sini wanginya makin terasa, kadang berhembus lewat hidung, angin yang baunya wangi. Kita belum tahu itu dari mana wanginya. Kita lihat pohon-pohonnya sih, kita belum tahu apakah pohon-pohon ini berbau wangi apa enggak. Itu ada beringin, ini ada pakis-pakisannya. Ya, wangi ini sangat khas ya. Apakah mungkin dari para peziarah yang mungkin membawa minyak wangi, kemudian ada yang disiramkan di sekitar sini, kita belum tahu ya. Tapi yang jelas di sekitar makam ini udaranya cukup sejuk, pemandangan bagus, dan baunya ada aroma-aroma yang harum gitu ya. Ya sobat otoblar, bagaimanapun ya kita harus menghormati makam ini dengan membaca Al-Fatihah. Barusan di sana ada monyet sobat otoblar. Tadi terlihat ada satwa monyet sempat dia mengintip ya. Saya nggak sempat kerekam ya. Sekarang sudah pergi dia. Mungkin dia ingin tahu. Ini memang tempat peristirahatan yang keren ya. Tempat peristirahatan yang memang bagus. Dan baunya ada bau-bau wangi di sini. Kita belum tahu dari mana bau wangi yang kadang melintas itu suara ajan terdengar dari bawah ya. Ini sudah waktunya saya untuk meninggalkan lokasi makam ini, turun lagi ke bawah. Sekarang kita kembali menuruni bukit ini, meninggalkan lokasi makam. Bau wangi masih ada sedikit, kadang lewat, kadang melintas di hidung kita. Nah, di sini bau wangi terasa sangat kuat. Di sekitar semak-semak ini terasa sekali bau wanginya. Di sini makin kuat bau wanginya. Coba kita lihat-lihat. Barangkali ada bunga atau apa di sini yang wangi, apakah ini? Bukan. Kalau ini alang-alang sih sepertinya tidak berbau wangi ya. Memang tidak sih. Nah, ini ada bunga lagi di sini, coba kita lihat. Oh, biasa aja. Ups, ada jurang. Apakah ini? Coba kita cium ya. Wanginya coba gitu. Oh, benar. Ini. Ya, ini wangi sekali. Ya, ini wangi. Ini wanginya. Seperti inilah. Oh, ternyata ini. Ternyata ini, sobat. Jadi di sini wangi sekali. Ada tanaman-tanaman ini, tanaman liar sepertinya ya. Bunga-bunga liar. Dia tumbuh beberapa meter, mungkin sekitar 40 meter sebelum makam. Ada bunga ini. Saya nggak tahu apa namanya ini. Sepertinya ini sumber wanginya. Ya, sobat otoblar, kita sudah turun dari lokasi makam di atas sana. Lokasi makam yang sangat indah ya. Udaranya sejuk, banyak pohon rindang, ada bau wangian yang kadang melintas, menghiasi suasana, sehingga atmosfer di makam itu terasa nyaman dan enak gitu. Bagi saya makam itu
bukan sesuatu yang seram, ya, bukan tempat yang seram. Paling enggak ketika saya datang ke sini, ya, ke makam ini, saya tidak merasa seram. Itu saya merasa nyaman karena tadi ada wanginya, ada hawa sejuknya, ada kerimbunan pohonnya, ada keheningan, ada juga suara-suara burung, dan tadi ada juga seekor monyet yang mengintip, ya. Nah, cuma ketika saya turun, saya menemukan jawaban. Ternyata wangi dari makam itu, wangi yang melintas di hidung kita saat kita berdoa di sana, berasal dari tanaman ini, dari bunga ini. Ya, benar, ini wanginya itu, ya. Rupanya beberapa meter sebelum sampai makam itu banyak tumbuh bunga ini. Saya nggak tahu apa namanya, tapi baunya wangi, wanginya enak sekali, ya. Di sini juga ada nih, di belakang saya ada juga nih tumbuh liar. Jadi ini merupakan satu paket, ya, paket yang sangat bagus, sangat indah, antara bukit yang tinggi, yang sunyi, tidak ada rumah, jarang orang kesini, dengan tanaman-tanaman yang berbau wangi, merupakan tempat yang cocok banget, tempat yang ideal buat sebuah pemakaman. Ya, saya kira banyak orang, untuk nggak bilang ya siapapun, ya, banyak orang yang ingin dimakamkan di tempat seperti itu, tempat yang indah seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita dimakamkan di tempat yang sebagus itu, sewangi itu, maka keluarga kita, kerabat kita akan senang kalau berziarah ke makam kita. Mereka akan merasa senang untuk datang ke sini, untuk berdoa di makam kita. Dan kita tahu, ya, doa dari keluarga, dari anak dan sebagainya itu adalah doa yang bermanfaat bagi orang yang sudah tiada. Jadi kita nggak tahu siapa yang membawa jenazah itu ke sana, tapi saya kira bukan orang sembarangan, ya, pasti, ya, karena mereka berhasil memilih tempat pemakaman yang menurut saya paling indah yang pernah saya tahu. Bukan pemakaman yang berbayar ratusan juta sampai miliaran itu, tapi ini makam yang mungkin gratis, dan saya kira gratis, tapi tempatnya, suasananya, atmosfernya jauh lebih indah dibanding makam yang harganya ratusan juta atau miliaran itu. Dan di sini Tuhan memberikan anugerah tanaman ini, bunga-bunga ini, yang memberikan hawa wangi ketika orang mau berziarah atau mau berkunjung ke makam itu. Bau wangi yang tidak ditanam oleh orang, tapi ditanam oleh Tuhan di bukit yang indah ini.